Selamat malam Pak Ridija Suseno selaku dosen mata kuliah struktur baja 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan presentasi saya tentang base plate dan sambungan lewatan. Dengan saya sendiri di sini, Kristo John Farel Simbolon dengan NIM 20B10057. Nah, yang pertama base plate. Dalam perencanaan suatu struktur bangunan baja, bagian tumpuan penghubung antara kolom struktur dengan fondasi sering disebut dengan istilah base plate. Pada umumnya, suatu struktur base plate terdiri dari suatu plat dasar, angkur, serta sirip-sirip pengaku atau stiffener. Nah, struktur suatu base plate ini dan angkur harus memiliki kemampuan untuk mentransfer gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur ke fondasi. Suatu base plate penahan momen sesuai konsep dasar LRFD harus didesain agar kuat rencana minimal sama atau lebih besar daripada kuat perlu, yaitu momen lentur M, gaya aksial P, dan gaya geser Y untuk semua macam kombinasi beban yang dipersyaratkan. Nah, berikut ini adalah contoh dari struktur base plate yang sudah saya kutip di gambar di sini. Nah, selanjutnya untuk detail dari base plate ini sendiri, base plate yaitu plat dasar. Nah, plat yang berada di antara kolom baja dengan fondasi yang terbuat dari material beton pada umumnya. Nah, plat dasar atau base plate ini memiliki fungsi yaitu meneruskan beban dari kolom ke fondasi serta meratakan beban kolom yang terjadi. Nah, plat dasar dihubungkan dengan kolom baja melalui sambungan las. Sedangkan plat dasar atau base plate sebagai desain penghubung antara kolom baja dengan fondasi beton yang mempunyai dua tipe perletakan, yaitu perletakan sendi di mana baut angkur tidak memikul momen, hanya memikul beban tekan atau beban tarik saja. Lalu yang kedua ada perletakan jepit, di mana sebagian baut angkur memikul tarik akibat momen, sedangkan lainnya memikul tekan. Nah, ini adalah gambaran dari base plate sendiri. Bisa kita lihat ini untuk base plate sendiri adalah seperti bentuk H. Ini untuk lebar dari base plate-nya sendiri. Ini jika dilihat dari tampak atas akan berbentuk seperti ini. Lalu untuk dari samping kita bisa lihat base plate ini sendiri mengikat pada fondasi beton di bawah ini. Lalu untuk gambar penampang base plate. Nah, di sini untuk gambar penampang base plate bisa kita lihat untuk F ini sendiri, F untuk jarak dari sini ke sini dan ini ke sini. F ini adalah jarak angkur ke sumbu base plate dan sumbu kolom. Nah, ini untuk F. Lalu untuk D ini sendiri adalah tinggi kolom. Nah, D ini bisa tinggi ini ke atas. Lalu untuk B ini sendiri adalah lebar sayap atau flange kolom. Lalu untuk N ini sendiri adalah panjang base plate. Jadi N ini adalah panjang dari base plate itu sendiri. Dan untuk B besar ini adalah lebar dari base plate. Ini lebar dari ini ke sini. Nah, untuk persamaan dari ini sendiri, persamaan M ini sendiri didapatkan dengan rumus N besar dikurangi 0,95D dibagi 2. Lalu untuk N sama dengan B besar dikurangi 0,8 BF dibagi 2. Lalu untuk X memiliki persamaan F minus D per 2 ditambah IF per 2. Oke, selanjutnya untuk memenuhi syarat kesetimbangan statis, reaksi tumpuan pada beton PP harus segaris dengan beban aksial yang bekerja. Bisa kita lihat di sini untuk beban ini sendiri, untuk beban PU lebih kecil dari sama dengan delta C dikalikan PP.
Nah, ini untuk persamaan 13.1 untuk PP ini sendiri memiliki rumus 0,85 dikalikan FC aksen dikali A1 kali akar A2 per A1 dengan delta C ini sendiri memiliki koefisien 0,6. Lalu untuk FC adalah mutu kuat beton MPa. Lalu untuk A1 ini sendiri adalah luas penampang baja yang secara konsentris pada permukaan beton. Lalu untuk A2 ini dan ini adalah luas maksimum bagian permukaan beton yang secara geometris sama dengan konsentris dengan daerah yang dibebani dengan satuan milimeter persegi. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari penampang ini. Bisa kita lihat untuk PU ini sendiri akan menekan ke arah bawah. Lalu untuk VU ini akan menggeser ke arah yang secara melintang. Dengan MU ini sendiri adalah 0 dan PU adalah lebih besar daripada 0. Nih. N ini sendiri adalah panjang dari ujung ke ujung. Oke, selanjutnya untuk base plate yang termasuk kategori pertama, ya, itu tidak memiliki momen lentur. Maka untuk rumusnya itu sendiri diatur yaitu A1 sama dengan B kalikan N. Ini untuk persamaan 13/4. Sehingga dengan persamaan ini, untuk PU lebih kecil dari sama dengan 0,60 dikali 0,85 dikalikan FC aksen BN dikali akar A2 per A1. Ini untuk persamaan 13,5. Lalu untuk persamaan 13,6 memiliki rumus PU lebih kecil dari sama dengan 0,60 dikalikan 0,85 dikali FC aksen dikali BN dikali 2. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal 13,6. Sini adalah dengan gambar seperti ini, base plate ini, kita diminta untuk menghitung dengan persamaannya, yaitu uh, untuk menghitung besaran M dan X. Yang pertama ya, untuk M sendiri itu sendiri memiliki rumus N minus 0,95D dibagi 2. Sehingga untuk N sendiri 600, yaitu panjang dari ujung ke ujung, dikurangi 0,9 yaitu koefisien dikalikan D. D ini sendiri adalah D dari WF ini sendiri yaitu 300 kali 300 sehingga D-nya itu pakai 300 dibagikan dengan 2 sehingga nilai dari M ini sendiri besarannya kita dapat nilai 157,5 mm. Lalu untuk besaran X diatur dengan rumus F minus D per 2 ditambah TF per 2 sama dengan 400 dibagi 2 minus 300 bagi 2 plus 15 bagi 2 sehingga nilainya sendiri sebesar 57,5 mm. Lalu untuk step yang kedua yaitu kita menghitung eksentrisitasnya. Nah, dalam menghitung eksentrisitas ini sendiri, yang pertama kita perlu mencari nilai dari E. Nah, nilai dari E ini sendiri sama dengan MU dibagi PU. Sehingga nilai ini sebesar 160 dikali 1000 per 450. Sehingga nilai dari E ini sendiri sebesar 355,56 mm. Lalu untuk N per 6 dijabarkan dengan rumus 600 per 6 sama dengan 100 mm lebih kecil dari E ini sendiri yang sebesar 355,56. Nah, dengan menghitung eksentrisitas ini, kita memasukkan kategori ke dalam kategori D. Oke, selanjutnya, di sini untuk step ketiga untuk menghitung tegangan tumpu pada beton,
Yang pertama kita akan menghitung pada dengan rumus Q. Nah, rumus Q ini sendiri diatur dengan persamaan delta C dikalikan 0,85 FC aksen dikali B akar A2 per A1. Sehingga asumsi dari akar A2 per A1 kita asumsikan 2 dengan nilai Q. Setelah kita tahu nilainya masing-masing, dengan jabaran seperti ini kita dapatkan nilai sebesar 20.400 Newton per milimeter. Nah, setelah itu kita mencari nilai F plus N per 2. Sehingga nilai ini sendiri 400 per 2 ditambah 600 per 2. Sehingga nilainya 500 mm. Begitu pula untuk F plus E, kita mendapatkan nilai 520 mm. Nah, setelah itu kita mencari nilai dari Y dengan rumus F plus N per 2 plus minus akar dalam kurung minus F plus N per 2 kurung tutup kuadrat dikurangi 2PU F plus E dibagi Q. Sehingga nilai ini sendiri kita mendapatkan sebesar 25,14 mm. Nah, setelah mencari nilai itu, kita malu memeriksa nilai dari A2, akar A2 per A1. Sehingga setelah kita tahu asumsi itu sendiri, kita jabarkan menjadi seperti ini. Akar 500 kali 600 dibagi dengan 500 kali 25,14. Sehingga nilai dari akar A2 per A1, kita bisa dapat nilai 4,88. Nah, ketika kita mendapatkan nilai 4,88, maka yang diambil adalah 2, sesuai dari penjabaran tadi. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai TU ini sendiri dijabarkan dengan rumus Q dikalikan Y minus PU. Sehingga kita akan nilai sebesar 62.895,17 Newton. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa angkur terhadap gaya geser dan tarik. Di sini kita menggunakan 4 buah angkur dengan berdiameter 19 mm. Untuk VU bautnya sendiri memiliki rumus VU per N sama dengan 130 dikali 1000, sehingga nilai itu sendiri dari FVUB sebesar 32.500 Newton. Untuk dari delta dikali FV kali AB memiliki penjabaran seperti ini, 0,75 dikali 166 dikali 1/4 kali pi kali 19 kuadrat. Sehingga nilai dari rumus persamaan ini yaitu 35.281,4 Newton lebih besar daripada VUB. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai F1 bisa kita jabarkan dengan nilai seperti ini. Lalu kita jabarkan dengan memasukkan persamaan pi. Sehingga nilai dari F1 ini bisa kita dapat 189,1 megapascal. Sehingga nilai ini lebih kecil daripada ketentuan yaitu 310 megapascal. Lalu untuk cari nilai TU baut, kita menjabarkan dengan rumus TU per N per N1, sehingga nilai dari TU itu sendiri tadi bisa kita dapat ini 33.977,03 bagi 2, sehingga nilai itu ini kita dapat sebesar 31.447,58 Newton. Ketika dapat nilai ini, kita mengasumsikan perhitungan ini oke. Lalu untuk persamaan ini, jabarkan dengan rumus seperti ini, kita mendapatkan nilai 40,0
191 Newton ini lebih besar daripada TU baut, sehingga pada persamaan kali ini bisa kita bilang untuk perhitungannya yaitu oke, sehingga bisa lanjut untuk ke step selanjutnya. Nah, untuk perhitungan tebal base plate ini bisa kita lihat untuk Y itu sendiri sama dengan 25,14, lebih kecil daripada M. Nilai M ini sendiri sebesar 157,5 mm C, sesuai pada perhitungan sebelum-sebelumnya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk nilai TP perlu 1, sehingga dengan penjabaran seperti ini 2,11 dikali akar TU kali X dibagi B kali FY sama dengan 2,11 kali akar 49.615,4 dikali 57,5 dibagi dengan 500 kali 240, sehingga nilai dari TP ini sebesar 11,583 mm. Untuk T plat perlu 2 yaitu dengan penjabaran seperti ini rumusnya, sehingga kita masukkan nilai-nilainya seperti ini. 150.000 dikali 157,5 di minus 25,14 bagi 2 dibagi 500 kali 240, sehingga nilainya sebesar 49,19 mm. Nah, dari perhitungan ini kita ambil tebal base plate yaitu TP sebesar 50 mm ya, karena ini kita bulatkan ke atas menjadi 50 mm. Nah, sehingga ukuran base plate kali ini adalah 500 kali 600 kali 50 mm. Oke, selanjutnya untuk sambungan lewatan. Nah, sambungan lewatan merupakan suatu penyatuan elemen struktur baja yang dirakit di lapangan. Nah, sambungan lewatan terdiri dari plat penyambung flange dan plat penyambung badan. Alat sambung ini sering digunakan pada alat sambung baut. Nah, untuk bisa kita lihat untuk sambungan lewatan ini sendiri digambarkan pada gambar ini. Ini adalah plat sambungnya, dan ini dari tampak sampingnya ini kan untuk tampak atas. Tampak atas. Ini untuk tampak samping. Sampingnya. Ini adalah plat sambungan sendiri. Nah, ini untuk penempatan dari bautnya itu sendiri. Untuk bautnya. Dan ini adalah yang bagian luar, kotak luar ini adalah kolomnya. Nah, oke. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal 13.7. Di sini kita dimintai desainlah suatu sambungan lewatan untuk profil baja WF 400 dikali 200 kali 8 kali 13 dari baja mutu BJ37 dengan sambungan direncanakan sebagai tipe sambungan sekuat profil. Alat sambung yang digunakan adalah baut A325 tanpa ulir dalam bidang geser. Nah, di sini diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja dipikul oleh plat sambung sayap dan sisa dari 10%-nya dipikul oleh plat sambung badan, sehingga gaya geser sepenuhnya dipikul oleh plat sambung badan. Dengan data profil dari WF 400 kali 200 kali 18 kali 3, ini memiliki D sebesar 400 mm, nilai BF sebesar 200 mm, nilai TW atau T-weight sebesar 8 mm, tebal flange sebesar 13 mm, nilai RO sebesar 16 mm, nilai H dengan persamaan D-2 kali TF plus RO, sehingga dari nilai ini ke sini, kita menjabarkan dimasukkan nilai ke persamaan H ini, sehingga nilai H sebesar 342 mm. Untuk nilai A sendiri sebesar 84,10 cm persegi, dan nilai ZX adalah 1286 cm persegi. Nah, karena sambungan ini direncanakan sebagai sambungan sekuat profil, maka kuat lentur dan kuat geser rencana dari profil tersebut harus dihitung dengan
persamaan ini dan ini. Untuk persamaan pertama memiliki rumus 0,9 ZX kalikan FY, sehingga mendapatkan dengan rumus seperti ini. Dengan persamaan ini, pertama memiliki nilai sebesar 277.776.000 Newton milimeter. Lalu dengan rumus ini kita masukkan untuk nilai ini dengan persamaan 0,9 dikalikan 0,6 FY dikali AW, sehingga dengan rumus seperti ini kita mendapatkan nilai sebesar 354.585,6 Newton. Oke. Selanjutnya untuk plat sambung flange, di sini momen lentur yang harus dipikul oleh plat sambung flange adalah sebesar 90% dari diameter B dikalikan MU, sehingga 90% diameter B kali MU ini sendiri kita masukkan nilainya seperti perhitungan tadi sebesar ini, sehingga nilai dari ini menjadi 249.998,400 Newton milimeter. Nah, plat sambung flange ini yang berada pada sisi tarik balok selanjutnya didesain sesuai kaidah batang tarik. Sedangkan plat sambung pada sisi tekan balok dapat dianggap tipikal dengan plat sambung flange di sisi tarik. Sebagai estimasi awal tebal plat sambung flange dapat diambil kurang lebih setebal flange. Dalam contoh ini diasumsikan plat sambung flange yaitu TPF adalah 20 mm. Asumsinya ya. Nah, untuk FC ini sendiri dapat dengan rumus M per D plus TPF dengan penjabaran seperti ini kita mendapatkan nilai sebesar 595.234,28 Newton. Sehingga kita menghitung tahanan geseran sendiri dengan rumus seperti ini. Kita masukkan dan jabarkan nilainya, kita mendapatkan tahanan geser sebesar 62.172 Newton. Dengan tahanan tumbuh juga kita hitung. Dengan rumus seperti ini, kita dapatkan nilai sebesar 106.560 Newton. Selanjutnya, sehingga tahanan sesuai perhitungan tadi untuk satu baut adalah 62.112 Newton, dan jumlah baut pada plat sambung adalah sebesar ini. Untuk nilai flange adalah sesuai perhitungan tadi yang kita dapatkan nilainya, yaitu 595.234,28 dibagi 62.172, sehingga nilai flange baut ini kita mendapatkan nilai sebesar 9,57 buah baut. Sehingga untuk nilai 9,57 buah ini kita bulatkan menjadi 10. Nah, di sini kita akan memasang dengan 10 buah baut yang diatur dalam 2 baris dengan pada setiap barisnya memiliki 5 buah pada tiap sisi plat sambung flange. Nah, asumsikan lebar plat sambung flange dengan lebar flange besar flange balok yaitu 20 mm dengan lebar neto plat sambung flange atau WU sama dengan 200 dikurangi 2 kali 16 plus 2 sehingga nilai sebesar 164 mm. Nah, selanjutnya kita akan meriksa terhadap kondisi leleh. Untuk teminnya ini sendiri harus lebih besar dari sama dengan rumus ini, sehingga penjabarannya seperti ini. Kita mendapatkan nilai temin besar 16,88 mm. Lalu selanjutnya untuk meriksa terhadap kondisi fraktur dengan rumus T minus lebih besar dari sama dengan TU per 0,75 WN kali U kali FU sama dengan penjabaran seperti ini. Sesuai perhitungan sebelumnya kita dapatkan nilainya. Kita mendapatkan nilai sebesar 13,08 mm.
Oke, selanjutnya untuk plat samping badan di sini kita bisa bilang untuk gaya gesernya yang dipikul plat sambung badan yaitu sebesar itu adalah V0 dengan nilai V0 ini sendiri sebesar 354.585,6 Newton dengan momen lentur yang harus dipikul plat sambung badan memiliki persamaan 10% kalikan diameter B kali NN sehingga mendapatkan nilai besar 27.777.600 Newton milimeter. Nah, selanjutnya kita mengasumsikan pada baut plat sambung badan terdiri dari 6 buah baut yang diatur dalam 3 baris untuk dengan tiap barisnya memiliki 2 buah baut dengan jarak antar baut dalam arah vertikal adalah 50 mm. Maka besar eksentrisitas ekivalen ini sendiri diatur dengan rumus seperti ini. Kita jabarkan dengan nilai yang sudah kita dapat seperti ini. Lalu kita mendapatkan nilai sebesar 78,34 mm untuk nilai eksentrisitas ekuivalennya. Oke, selanjutnya untuk perhitungan kali ini dilakukan dengan mencoba-coba nilai R0. Nah, di sini pada tabel 13.1 itu ini 13.1 di halaman 346 menunjukkan hasil perhitungan R0 sebesar 27,08 mm. Nih, seperti ini. Nah, proses perhitungan dapat dipelajari kembali pada ulasan pada subbab 6.3. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai R0 sesuai tabel 13.1 sebesar 27,08 mm, untuk nilai RNI sebesar 16,59 ton, untuk nilai E ekivalen ini sendiri sebesar 78,34 mm, dan V0 sebesar 35,46 ton. Nah, ini adalah contoh peletakan dari baut itu sendiri dengan lebar antar as bautnya sebesar 50. Di ini adalah setiap sisinya untuk pasangan baut pertama, kedua, dan ketiga. Ini 4, ini dan 5, lalu ini adalah 6. Jaraknya sama semua untuk jarak tiap sisi asnya yaitu 50 mm. Nah, untuk peletakan dari nilai itu sendiri, untuk nilai E bisa kita lihat untuk dari jarak ke sini ke sini. Dan untuk nilai V0 atau nilai V tekannya itu sendiri, kita bisa masukkan ke dalam sini. Dan ini adalah untuk nilai dari R0. Kita cari ke sini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk tabel kali ini bisa kita lihat untuk nomor baut 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki nilai yang berbeda-beda ya. Untuk nilai XI yaitu seperti ini. YI, ada nilai YI, ada nilai DT, ada nilai dari delta I, ada nilai dari R1, RI, RI, XI, DI, ini, dan nilai RID ini. Dengan nilai, selanjutnya kita mencari nilai RNI dengan rumus 0,5 FU baut dikalikan AB, A baut, sehingga dikali M, sehingga kita jabarkan dengan nilainya sebesar 0,5 kali 825 kali 201 kali 2, sehingga nilai RNI kita dapat sebesar 165.825 Newton, sehingga kita convert kepada satuan ton, kita dapatkan nilai sebesar 16,59. Nah, dari hasil tersebut kita peroleh untuk sigma RI XIDI kita bisa dapatkan nilai 45,15 ton. Ini dari perhitungan ini 45,15 ton untuk sigmanya. Lalu untuk sigma RIDI kalikan E ekivalen plus RO kita bisa dapatkan nilai 4,15 juga. Seperti ini.
Oke, selanjutnya untuk asumsi nilai R0 sudah benar, maka selanjutnya dapat dipastikan bahwa sigma RIXIDI lebih besar daripada V0, yaitu sebesar 35,46 ton. Dengan artian yaitu konfigurasi baut tersebut sudah mencukupi untuk memikul gaya geser yang bekerja. Nah, setelah ini kita menghitung tinggi plat badan dengan rumus 2 kali 50 plus 2 kali 30 sehingga dapat nilai 160 mm. Lalu untuk lebar plat sambung badan, kita tambahkan nilai 230 mm. Lalu selanjutnya untuk momen lentur pada penambang kritis, yaitu pada garis baut, kita mendapatkan rumus seperti ini. Ya, kita jabarkan untuk nilai momen lentur pada penambang kritis ini dengan nilai sebesar ini. Lalu setelah menghitung ini, kita menghitung nilai Z perlu. Nah, nilai Z perlu ini didapatkan dari rumus MO dibagi theta FY. Sehingga kita jabarkan dengan nilai seperti ini, kita mendapatkan hasil sebesar 87.562,94 mm3 untuk nilai Z perlunya. Nah, untuk nilai Z ini kita jabarkan dengan rumus seperti ini, yang dengan artian 2 dikali 1/4 T kali 160 kuadrat, ini harus lebih besar daripada 87.562 sesuai perhitungan di atasnya. Dengan nilai T harus lebih besar dari sama dengan 0,84 mm. Oke, selanjutnya untuk ketika dipasang dua pelat sambung badan dengan tebal masing-masing 12 mm, periksa terhadap geser. Nah, geser leleh ini sendiri kita dapatkan nilai sebesar 497,664 Newton. Untuk tekanan geser fraktur kita berikan nilai sebesar 423.576 Newton. Ini lebih besar daripada 354.585.6, sehingga untuk tekanan geser ini kita mengasumsikan adalah hitungannya oke. Nah, ketika sudah oke, untuk pelat sambung badan digunakan dua buah pelat berukuran 160 kali 230 kali 12 mm, serta menggunakan alat sambung 6 buah baut dengan lebar penampang A325 dengan diameter baut sebesar 16 mm di tiap sisinya. Oke, selanjutnya ini adalah ilustrasi dari sambungan yang pada perhitungan yang sudah kita hitung pada slide-slide sebelumnya. Kita menggunakan sambungan lewatan pada profil WF 400 kali 200 kali 8 kali 13. Nah, bisa kita lihat untuk nilai dari ini adalah penampang profil WF-nya. Dan ini adalah plat sambung flange sendiri dengan tebal sebesar 20 mm. Ini adalah tampak sampingnya. Bisa kita lihat untuk sini untuk ketebalannya yaitu 20 mm. Ini adalah plat sambung badan. Nah, di sini adalah perletakan dari bautnya sendiri yang sudah kita hitung tadi dengan menggunakan baut A325 XD memiliki 325X dengan diameter 16 mm. Nah, ini adalah untuk jarak tiap bautnya dari ujung ke as baut memiliki ukuran 30, dari as baut ke as baut selanjutnya memiliki jarak 50, untuk ini sendiri juga 30. Ini untuk sambungan lewatan pada profil WF 400. Oke, selanjutnya terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya.